wabarakatuh. Selamat datang kembali di Muhammad Hafiz Channel. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pesan cinta. Ya, jadi kita hari ini akan mengulas hadis-hadis Rasulullah tentang keseharian, sekedar mengingatkan bahwa Islam itu indah, Islam itu punya sunnah. Ya, sunnah yang bisa dilakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi, sehingga kita betul-betul sempurna dalam memegang teguh pesan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis yang pertama. Ya, hadis yang pertama ini adalah memakai sepatu sambil duduk itu sunnah. Ya, masya Allah. Ketika kita mau masang sepatu sambil duduklah. Sebelum ini hadis juga menyampaikan, jika kamu memasang pakaian, memasang alas kaki, itu dahulukan yang kanan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini hadis tentang dosa bagi orang yang memulainya. Apa yang dia mulai? Yang dia mulai itu adalah saling mencaci maki. Ketika ada dua orang berselisih, dia saling mencaci maki, rasis, itu dosa bagi yang pertama yang memulainya. Ya, selama yang dizalimi itu tidak melampaui batas. Tapi akan lebih baiknya hindari permusuhan ya. Oke, itu hadis riwayat Abu Daud. Oke. Terus sunnah lagi nih, ya. Jangan banyak bicara dan jangan sombong. Ya, jadi kita sebagai muslim itu nggak boleh banyak bicara dan nggak boleh sombong. Substansi dari banyak bicara ini adalah banyak bicara yang tidak berfaedah dan banyak bicara menyakiti orang lain. Banyak bicara ketika ada faedahnya di majelis ilmu, itu masya Allah, itu adalah nilai bicara yang berkualitas. Oke, kita lanjut. Ini, masa mudamu akan ada hisapnya. Ya, semuanya ada hisapnya. Handphone ada hisapnya, baju ada hisapnya, apalagi masa muda. Ya. Jadi yuk gunakan masa muda kita kepada hal-hal yang positif dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Tirmizi, ya. Oke. Kita orang muslim, ada 6 hak muslim terhadap muslim lainnya. Ini yang harus kita pahami. Yang pertama, jika engkau bertemu, maka ucapkanlah salam. Ya. Terus yang kedua, ketika kamu diundang, maka datanglah. Jika dia memintamu nasihat, maka nasihatilah. Ya. Jika dia bersin, ucapkanlah alhamdulillah, maka doakanlah yarhamukallah. Ya. Jika dia sakit, maka jenguklah. Ya. Dan jika ia meninggal, maka iringilah jenazahnya atau selenggarakanlah jenazahnya. Itu kewajiban kita sebagai seorang muslim. Sekarang ini, larangan menghina dengan nama binatang dalam surat, ya, hari ini dalam surat Al-Hujarat, ya, ayat 4, ya. Wala talmizu anfusakum wala tanabazul bil alqab. Kaum muslimin harus tahu itu. Ya, ini banyak terjadi di kalangan kita ini, ya. Kita haram memanggil teman kita itu dengan gelar yang buruk, ya. Namanya Zul, ya. Kita panggil Panjul. Ketika dia nggak suka dengan panggilan itu, wala tanabazul bil alqab, kita berdosa. Namanya Ros, kita panggil Roh, itu berdosa itu. Ya, kecuali dia suka. Jadi panggillah seseorang itu dengan seindah-indah panggilan yang dia sukai. Jadi mulai hari ini ketika ada yang ngasih-ngasih gelar, yang gelar itu tidak disukai oleh orang yang mendengar atau orang yang ditujukan gelarnya itu, ya, itu hentikan gelar itu, karena itu dosa. Oke. Terus hindarilah menceritakan aib orang lain, ya. Ya, ini hadis yang keberapa ini? 5, ya. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, jika seseorang menceritakan suatu hal padamu, lalu ia pergi, maka cerita itu menjadi amanah bagimu dan kamu harus menjaganya. Di hadis lain juga dijelaskan, ketika kita menjaga aib orang lain, insya Allah
di akhirat aib kita juga akan disimpan Allah rapat-rapat. Masya Allah. Terus kita lanjut ke hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Berpikir sebelum berbicara. Ya. Lisan orang yang memiliki akal timbul dari hati nuraninya. Maka saat ingin bicara, lebih dahulu dia kembali kepada nuraninya. Jika ada manfaat bagi dirinya, dia berbicara. Dan jika itu berbahaya, maka dia akan menahan diri. Jadi, sementara itu hati orang bodoh berada di mulutnya, dia berbicara sesuai dengan apa yang dia mau. Nauzubillah. Jadi, dalam hadis ini kita disuruh untuk mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong sambil berpikir. Oke, kita lanjut. Oke. Ini hadis yang penting sekali nih, ya. Jangan mencela dosa maksiat orang lain. Jangan mencela kesalahan orang lain, ya. Setiap maksiat yang dijelek-jelekkan pada saudaramu, maka itu akan kembali padamu. Maksudnya adalah engkau bisa dipastikan melakukan dosa tersebut, ya. Ya, jadi kita nggak boleh menjelek-jelekkan orang, kita nggak boleh mengumpat-ngumpat orang. Ketika kita melakukan itu, jaminan Tuhan akan mengembalikan perbuatan itu kepada kita. Nauzubillah. Sehingga semoga kita terhindar dari hal ini. Terus Rasulullah juga bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat itu adalah akhlak yang baik. Dan sesungguhnya Allah membenci orang yang suka berbicara keji dan kotor. Kita bisa merasakan melalui Al-Quran dan Sunnah bahwa akhlakul karimah itu betul-betul dipandang Allah. Banyak orang yang masuk surga karena bagusnya ukhuwah Islamiyahnya. Oke. Terus ini juga sunnah ini. Sesungguhnya Nabi SAW ketika membicarakan suatu perkaraan, niscaya ada orang yang menghitungnya, niscaya dia bisa untuk menghitungnya. Bukti ketenangan Rasulullah SAW. Jadi tenang itu sunnah dan tergesa-gesa itu adalah sifat syaitan. Nauzubillah. Oke. Jadi tata cara pergaulan yang baik menurut Islam itu adalah yang pertama mengucapkan salam, yang kedua meminta izin, yang ketiga menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, terus yang keempat bersikap santun dan tidak sombong, yang kelima berbicara dengan perkataan yang sopan, yang keenam tidak boleh saling menghina, yang ketujuh tidak boleh membenci dan iri hati, yang kedelapan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, yang terakhir mengajak untuk berbuat kebajikan. Oke. Terus dalam hadis berikutnya ini tentang tidak bergibah atau mengadu domba, ya. Jadi ini disampaikan hadis riwayat Muslim dari Abu Daud. Gibah adalah kamu menceritakan saudaramu tentang sesuatu yang dibenci. Orang itu kembali bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika diceritakan tersebut memang benar dan ada padanya? Rasulullah menjawab, kalau memang benar itu namanya gibah. Bila tidak benar maka engkau telah berbuat atau mengada-ngada. Jadi stop gosip, ya. Gosip itu dosa besar kata Rasulullah. Walaupun sekarang banyak acara gosip, yuk gerakan. Yuk kita lakukan gerakan matikan tombol TV ketika ada acara gosip, insyaallah, ya. Dan janganlah kalian saling mendengki dan saling membenci, dan janganlah kalian saling berkata-kata keji, dan semuanya itu dikembalikan kepada kasih sayang. Oke. Terus kesimpulannya adalah dalam konteks ukhuwah Islamiyah, sebetulnya Islam sangat mengatur dan sudah mengatur tata cara bagaimana berinteraksi sesama manusia yang baik. Tinggal kita aja lagi yang akan merelevansikannya ke kehidupan nyata. Mungkin itu pesan-pesan dan sunnah-sunnah dari Rasulullah yang bisa disampaikan. Saya menyampaikan materi ini bukan berarti saya adalah orang baik. Saya masih
dan kita semua masih dalam konteks berhijrah dan konteks memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lawan proses westernisasi kebarat-baratan dengan mempraktekkan suasana ukhuwah Islamiyah dimanapun kita berada. Insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.